diaktifkan mulai nanti pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dirjen GTK nomor 4319 tahun 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 mengenai pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, yang nanti pengelolaan kinerja ini akan berlaku mulai periode per 1 Januari 2025. Ada apa mengenai kinerja yang akan datang ini? Mari kita simak dulu Perdirjen nomor 4319 ini. Perdirjen ini mengacu kepada terbitnya keputusan Dirjen GTK nomor 4242 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ada beberapa hal penting di sini teman-teman dan Bapak Ibu, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan nanti yang kedua ini akan coba kita baca bersama-sama dengan kebijakan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Baik, dari pertama kali akan saya bersama-sama kita simak mengenai bagaimana pengelolaan guru dan kepala sekolah pada periode mulai Januari 2025 yang akan datang. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kebijakan pengembangan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kalau yang di periode tahun 2024 kemarin ada RHK yang mana kita harus memenuhi 32 poin, maka untuk yang akan datang kita akan melaksanakan kategori atau kebijakan pengembangan diri bagi guru dan kepala sekolah. Beberapa hal yang masuk di dalam atau beberapa kegiatan yang masuk di dalam kategori pengembangan kompetensi ini meliputi ada beberapa ini adalah ada inspirasi untuk diterapkan, penerapan utuh sebuah praktik, pengembangan utuh sebuah praktik, pemenuhan suatu persyaratan jabatan dan atau program, kontribusi sebagai penyusun, kontribusi sebagai penelaah, kontribusi sebagai pelatih, mentor atau narasumber, dan atau kontribusi lainnya pada transformasi pembelajaran. Nah, pada poin 2 ini diterangkan bahwa setiap kategori pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dipilih berdasarkan rekomendasi dari hasil refleksi kompetensi dan atau hasil diskusi tindak lanjut dalam observasi kinerja. Kemudian mengenai bukti dukung diterangkan dalam poin 3 ini adalah bukti dukung pengembangan kompetensi didiskusikan dan disepakati bersama atasan sehingga tidak hanya terbatas pada jenis dan format bukti dukung tertentu. Poin yang keempat, perencanaan pengembangan kompetensi didasarkan pada kebutuhan dan kondisi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga sistem poin pengembangan kompetensi sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi perencanaan pengembangan kompetensi didasarkan pada kebutuhan dan kondisi pegawai untuk ditingkatkan kinerjanya. Jadi pada yang akan datang, pengelolaan kinerja kita yang akan datang, kita tidak perlu lagi harus memenuhi 32 poin. Pengelolaan
kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah ini dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh BKN, yaitu meliputi ASN yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau kementerian lain. Yang kedua, bertugas pada unit layanan disabilitas. Yang ketiga, bertugas pada sekolah Indonesia di luar negeri dan menjalankan tugas belajar. Jadi pengelolaan kinerja bagi guru ASN, yaitu ASN guru dan kepala sekolah, dilakukan melalui layanan kinerja oleh BKN, yaitu EKIN BKN. Selanjutnya pada poin C, guru dan kepala sekolah perlu melakukan pemutakhiran data sebelum penyusunan perencanaan kinerja. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah: satu, dengan memutakhirkan nomor induk kependudukan, kemudian pemutakhiran nomor induk pegawai, dan pemutakhiran unit kerja atau unit organisasi melalui operator BKD provinsi atau kabupaten kota. Jadi sebelum kita melakukan pengelolaan kinerja, itu kita harus memutakhirkan dulu NIK, kemudian NIP, dan unit organisasi melalui operator kabupaten kota. Selanjutnya untuk pengelolaan kinerja pengawas sekolah, ada hal-hal baru. Yang pertama adalah bahwa pengawas sekolah harus menggunakan fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar mulai tanggal 1 Januari 2025. Kalau kemarin di tahun 2024 pengelolaan kinerja pengawas masih berada di EKIN, belum bisa kita kerjakan di PMM. Jadi mulai per Januari 2025 nanti untuk pengawas sekolah, pengelolaan kinerjanya bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya pada poin B adalah pengelolaan kinerja PM telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja BKN. Dengan demikian, pengawas sekolah yang sudah melakukan pengerjaan di PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja melalui e-kinerja BKN. Selanjutnya, pada poin C disebutkan bahwa guna memperkuat peran pengawas sekolah dan memberikan kemudahan kerja, pejabat penilai kinerja pengawas merupakan: satu, kepala dinas provinsi atau kepala cabang dinas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah provinsi memiliki cabang dinas untuk pengawas sekolah di bawah binaan dinas pendidikan provinsi. Kemudian kepala dinas pendidikan kabupaten kota untuk pengawas sekolah di bawah binaan dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi pengelolaan kinerja pengawas ini untuk satuan pendidikan atau pengawas yang di bawah naungan dinas pendidikan kabupaten kota dinilai oleh kepala dinas pendidikan kabupaten. Selanjutnya, dalam rangka mendukung transformasi peran pengawas sekolah, kepala dinas dan kepala cabang menyusun RHK dalam sasaran kerja agar dapat dipedomani sebagai rencana hasil kerja pengawas sekolah berdasarkan dari indikator rapot pendidikan yang terkait dengan pengawas sekolah. Jadi untuk pembuatan RHK nanti pengawas sekolah harus mengacu kepada rapot pendidikan yang ada kaitannya dengan peran pengawas sekolah. Ini ada beberapa contoh. Misalnya di sini ada contoh 1, terlaksananya transformasi pembelajaran yang tercermin pada rapot pendidikan daerah melalui pendampingan satuan pendidikan. Ini adalah Renstra atau rencana kerja kepala dinas pendidikan, sementara RHK yang harus dilakukan oleh pengawas adalah meningkatnya kualitas transformasi pembelajaran yang tercermin pada rapot pendidikan di seluruh satuan pendidikan.
Jadi RHK yang akan direncanakan oleh pengawas harus mengacu kepada rapot pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada pengawas sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui fitur pengelolaan kinerja di PMM. Jadi itu adalah surat dari Dirjen GTK mengenai pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Bagaimana fitur itu nanti akan berlaku mulai Januari tahun 2025. Bapak Ibu, di sini akan saya coba masuk di laman pengelolaan e-kinerja. Jadi tidak lagi kita masuk melalui PMM, tetapi sudah melakukan melalui aplikasi berbasis web. Ini ada beberapa fitur, yaitu pengelolaan kerja tahun 2025, ada pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja kepala sekolah, pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Ini akan saya coba klik masuk kinerja guru. Ini adalah masih fitur tahun 2024. Kemudian akan saya coba lagi masuk ke kinerja guru. Ini kita coba cek fitur kinerja guru, juga masih sama isinya Bapak Ibu, artinya bahwa fitur ini belum aktif, diaktifkan mulai nanti pada tahun 2025. Namun Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita ingin melihat apa dan bagaimana fitur pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas, nanti kita bisa melihat buku panduan atau buku saku bagaimana pengelolaan kinerja dan fitur-fiturnya. Baik, mungkin akan saya sampaikan pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.